Halo pemirsa, jumpa lagi dengan saya Argo Pratomo Nugroho. Saya hadir lagi ke ruang handphone dan smart televisi Anda. Berbahagia sekali saya di hari Minggu yang cerah ini. Saya meruput ke tempat sahabat lama saya. Beliau ini dulu sebenarnya dia itu satu alma mater dengan saya di Universitas Gadjah Mada, cuma beda fakultas. Saya fakultas ekonomi, beliau fakultas hukum. Dan kawan-kawan saya yang kuliah di Fakultas Hukum juga mengenal beliau ini. Heri Lili Antono. Uh, Beliau ini saya mengenal sudah puluhan tahun. Dulu pernah menjadi advokat, kemudian menjadi hakim tipikor bersama istrinya juga jadi hakim tipikor. Dan sekarang sudah pensiun dan menjadi advokat kembali ini. Selamat berjumpa Mas Heri. Selamat jumpa Mas Argo, selamat pagi. Mas Heri Lili Antono, ini Anda eh, bulunya sebetulnya hampir sama dengan saya, karena Anda juga melihara ayam juga sekarang ya. Ini kedengeran juga ini suara ayam Anda ini di rumah Anda ini. Tapi Anda banyak mengeksplorasi telur ya. Iya. Ya. Ini Mas Heri, saya ingin diskusi dengan Anda tentang apa yang dikeluhkan oleh banyak advokat ini yang menyangkut eksistensi dari irah-irah dalam putusan hakim itu berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Itu ternyata dalam praktek kan ada macam-macam pendapat yang dialami oleh para advokat, karena saya kan banyak bersentuhan juga dengan para advokat ini, dan Anda pernah menjadi advokat dan pernah menjadi hakim dan sekarang advokat lagi nih. Ini menurut Anda seperti apa Mas sebetulnya kekuatan dari irah-irah itu yang putusan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa ini? Ya, putusan berdasarkan keadilan, berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Ya, ya, Itu kan kepala dari sebuah putusan. ya, ya. Itu syarat mutlak. Artinya basic ya, dasar ya. Dasar. Ya, Paling pokok, kalau nggak ada itu bisa batal. ya, oh gitu ya. Oh kalau nggak ada, kalau lupa Lupa diungkapkan dibacakan bisa batal itu ya? batal. Otomatis atau seperti apa? Ya dimintakan pembatalan. Oh dimintakan pembatalan. Oke, oke. Hakimnya juga kena sanksi. Oh gitu ya. Oh ya, 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 ya. Cuma kalau dalam pelanggaran prakteknya itu seperti apa? Karena kita menganggap, termasuk saya, itu ketika hakim itu membacakan pertimbangan hukumnya, padahal tidak sesuai dengan fakta yang ada, misalnya yang terungkap di persidangan dan sebagainya itu putusannya itu sangat berbeda. Itu menurut Anda termasuk pelanggaran irah-irah juga nggak itu? Ya secara tidak langsung ya, tapi itu Ya. terlalu jauh sebenarnya. Oh, gitu ya. Ya. Karena itu kan isi toh, Ya, sudah menyangkut isinya kan. Kalau ya. ini kan yang saya bilang tadi, memang dia secara formal itu harus ada dan harus dibacakan Oh, supaya dia punya kekuatan eksekutorial juga. Jadi ya. syarat eksekutorial itu harus ada irah-irah itu tadi. Oh. Tapi apakah itu lalu tidak lalu menjadi cuma politik hukum saja ketika itu hanya lip service misalnya, tidak dipraktekkan itu? Iya, itu seharusnya menjiwai ya, Ya. menjiwai isi. Hmm. Nah, tapi kan kita kan hakim manusia kan, jadi Ya. penafsiran juga bisa beda-beda. Ya. Kecuali kalau dia nerima suap dan dia sengaja memang membuat fakta persidangan itu tidak sesuai dengan yang terungkap dalam pemeriksaan. Karena dia memaksakan supaya putusannya A, gitu kan? Ya. Ya berarti dia memanipulasi fakta persidangan. Tapi kan kalau dikaitkan dengan irah-irah tadi bahwa kita berketuhanan, harusnya kan enggak boleh, karena berketuhanan berarti tidak menyimpang, tidak menyeleweng. Itu. Tapi kalau dia murni penafsiran dia terhadap satu pasal, terhadap satu kasus, ya itu hak dia, kebebasan dia. Oh gitu ya. Iya. Dan nanti secara formal memang harus ada penyidikan bahwa dia memang melanggar gitu ya. Iya. Misalnya tidak faktanya terungkap sesuai persidangan, ya harus dibuktikan. Kalau dilaporkan, apakah dalam fakta persidangan itu
tidak ada menjadi ada atau sebaliknya ada tapi tidak diadakan atau diabaikan oleh hakim. Berarti mekanismenya memang harus dilaporkan itu ya? Dilaporkan. Oh gitu ya. Iya. Karena kan selama ini kan kita lihat lembaga-lembaga pengawasan termasuk di kehakiman kan juga ada lembaga Nah, pengawasan. di kehakiman kejaksaan. itu ada namanya Bawas, Ya. Badan Pengawas. Ya. Kalau yang eksternal itu Ya. ada Komisi Yudisial. Ya. Nah, itu ada dua. Cuma Jadi, selama ini kan itu dikenal mandul, Mas. Artinya Iya, hasil memang. kerjanya kan Memang. tidak jelas itu. Nah, memang apa kurang Kurang berfungsi. progresif ya. Kurang berfungsi. Ya. Oke, terakhir Mas, harapan Anda seperti apa ini kalau yang menyangkut khususnya irah-irah itu tadi? Ya dijiwai. Oh, Iya toh, keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa ya kita harus menjiwai. artinya diamalkan nggak itu? Ya kalau sudah dijiwai, dihayati harus diamalkan. Otomatis dong. diamalkan ya. Jadi harusnya tidak main-main hakim itu Iya. dalam memutus perkara. Oh, Itu tidak bisa main-main, apalagi memaksakan ada pesanan kemudian dipaksakan ini harus dihukum. Kalau memang bahkan sebenarnya dibilang oleh para akademisi kan pembuktian itu harus terang seperti cahaya. Toh. Nah kalau tidak seterang itu dalam kondisi ragu itu harus yang menguntungkan terdakwa. Oh gitu ya. Lebih baik membebaskan 1.000 orang bersalah ketimbang menghukum 1 orang yang tidak bersalah. Gitu ya. Oh. Itu ada game itu harus jadi patokan. Dan mungkin itu juga pengejawantahan dari irah-irah Irah tadi. itu tadi Iya ya. toh? Iya, Kalau iya. mau dikaitkan ke sana loh. Iya. Nah, ya. Memang harus menjiwai. Iya. Oke, terima kasih Mas Heri Liliantono. Ini sangat berguna sekali untuk kita di lapangan ini. Matur nuwun Mas. Terima kasih Mas. Ya. Argo. Nah pemirsa, akhirnya saya Argo Pratomonugro mundur diri dari ruang handphone dan smart televisi Anda. Argo Pratomonugro terus beritakan Anda yang membijaksanakan. Sampai jumpa.